sebagai upaya tindak lanjut dan mempersiapkan diri dalam menyambut program-program pendidikan, utamanya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka SMA Negeri 1 Semarapura menindaklanjutinya dengan menyiapkan program-program yang selaras dengan kebijakan tersebut. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran saat ini dinilai masih sangat relevan untuk diterapkan pada dunia pendidikan. Semangat agar anak bisa bebas belajar, berpikir, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan berdasarkan kesusilaan manusia, akhirnya menjadi tema besar kebijakan pendidikan Indonesia saat ini, yaitu Merdeka Belajar. Semangat ini kemudian memunculkan sebuah pedoman, sebuah penuh arah yang konsisten dalam pendidikan di Indonesia. Pedoman tersebut adalah profil pelajar Pancasila. Dalam usaha mewujudkan profil pelajar Pancasila ini, peran pendidik untuk menuntun anak serta menemukan berbagai karakter bagi baik sangat dibutuhkan. Untuk mendukung tercapainya karakter ini, pendidik perlu menanamkan nilai-nilai dan pola pikir sebagai penuntun atau pamong. Nilai-nilai ini bisa berkembang jika seorang pendidik memahami peran dan nilai yang melekat padanya sesuai kompetensi pendidik dan memiliki jiwa kerelawanan. Suka atau tidak, di luar kelebihan dan kelemahannya, baik atau tidak karakternya, guru sudah terlanjur dipandang sebagai orang yang dapat diteladani di tengah masyarakat kita. Guru sesungguhnya memiliki kesempatan untuk menjadi teladan bagi muridnya. Ini pilihannya, memanfaatkan kesempatan itu dengan sengaja atau membiarkan lewat begitu saja dan tidak melakukan apa-apa. Menjadi teladan harus diusahakan secara sadar. Pareja, pandu dan relawan belajar merupakan aksi nyata memandu diri dan lingkungannya dengan prinsip sukarela dengan cara-cara yang menawan. Gagasan ini terinspirasi dari pengamatan aktivitas kerelawanan dan mencermati sosok-sosok relawan atau volunteer yang bisa survive dalam segala kondisi. 3 konsep besar yaitu pertama, kepemimpinan, yang kedua, ekstrakurikuler, dan yang ketiga, tutor sebaya. Beramu dalam sebuah konsep besar yaitu pareja. Konsep ini akan digodok lebih intensif setelah peluncuran komunitas praktis saat ini. Sebagai komunitas pada tingkat satuan pendidikan dan akan dilanjutkan membentuk pare-pare turunannya. Misalnya pada konsep kepemimpinan akan dibentuk di pare pada bidang OSIS, kemudian di ekstrakurikuler nanti bisa menjadi parema, paretik, paret English dan lain sebagainya. Kemudian pada konsep tutor sebaya ini masuk langsung pada pembelajaran di kelas sesuai dengan bidang studi. Bapak Ibu yang hadir, kami laporkan pendanaan kegiatan ini bersumber dari dana sumbangan pendidikan dan kepanitiaan yang dibentuk ini bersifat dadakan karena Pak Dewa sudah mengetahui dan bersifat sukarela. Setelah ini kami mohonkan Bapak Kepala Sekolah akan memberikan sambutan dan sekaligus meluncurkan kegiatan kita hari ini. Kemudian kami mohonkan juga kepada Bapak Pengajar Praktik untuk memberikan sepatah 2 kata-kata untuk memotivasi teman-teman kami terkait dengan program-program dari Kementerian Pendidikan. Nah, demikian yang dapat saya laporkan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan dampak sebesar-besarnya pada ekosistem pendidikan dan proses pembelajaran serta dunia pendidikan pada umumnya. Terima kasih. Yang pertama ada orientasi pelayanan, ada komitmen, ada integritas, ada kerjasama, ada disiplin, dan terakhir kepemimpinan. Supaya itu bisa diejawantahkan dan tidak sekadar angka. Orientasi pelayanan yang ada pada diri kita itu adalah orientasi pelayanan terhadap pendidikan, utamanya sekolah, bukan orientasi kepada individu. Nah, karena itu dimohonkan, jadi budaya-budaya positif ke depannya itu coba kita maknai. Kemudian di dalam calon guru penggerak atau gerakan guru penggerak,
Satu di antaranya ada program namanya pembentukan komunitas praktisi. Harus ada, ini adalah sebuah gerak awal paksaan pada diri kita dan nanti pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Komunitas praktisi Parejar Ekasma SMA Negeri 1 Semarapura adalah sebagai sebuah gerakan perintisan. Kita pahami masalah pendidikan di Indonesia, satu di antaranya yang terpenting itu adalah hasil belajar siswa itu menjadi catatan. Komunitas praktisi sesungguhnya itu sudah diluncurkan, disampaikan oleh salah satu ahli, orang Barat, bukan orang Timur. Itu tahun 1912. Apakah kita terlambat? Tidak. Apakah kita terlalu cepat? Juga tidak. Tergantung bagaimana kita memaknainya. Komunitas praktisi itu adalah sekumpulan individu atau orang yang memiliki semangat dan gelisah. Komunitas praktisi di dalamnya itu ada semangat dan gelisah pada sekelompok individu. Individu yang dimaksudkan di sini adalah kekitaan kita. Individu yang mengklaim diri sebagai seorang yang sudah profesional. Nah, terkait dengan itu, semangat dan spirit kegelisahan itu diwadahi oleh komunitas praktisi. Komunitas praktisi ini diharapkan secara masif merencanakan dengan jelas konsep-konsep itu, pelaksanaannya, evaluasinya, dan tindak lanjutnya. Komunitas praktisi ini akan ada 3 hal besar yang akan digarap. Geliatnya itu akan terlihat pada 3 sub kegiatan, yaitu kegiatan kepemimpinan, itu nanti akan direalisasikan pada kegiatan-kegiatan bisnis, dan tidak tertutup kemungkinan untuk kegiatan kepemimpinan diri, yaitu sebagai pemimpin pembelajar di kelas. Kemudian ekstrakurikuler itu akan dibentuk kegiatan-kegiatan yang benar-benar masif, dan ini akan menunjang prestasi yang pada akhirnya bisa nanti kita mendapatkan sesuatu yang lebih dari hal ini. Dan terakhir tentang pondok sebaya, yaitu pembelajaran di kelas. Jadi komunitas praktisi, orang yang tergabung dalam komunitas ini semua itu harus bisa memberikan partisipasi dan kontribusi dan kebermanfaatan dari ini. Karena itu ide-ide berbeda, ide-ide baru perlu kita refleksikan tanpa ada batas untuk menyampaikannya. Intinya komunitas praktisi itu adalah sebuah komunitas yang kita bentuk bersama atas sebuah kesadaran diri bahwa kita memiliki semangat spirit dan ada kegelisahan nyata yang harus kita cari jalan keluarnya bersama. Saya dapat berbincang dengan penggagasnya, yaitu Pak Kade Arte dan Bu Desi. Parejar itu adalah akronim dari Pandu Relawan Belajar. Yang namanya Pandu itu adalah perintis. Yang namanya perintis itu adalah pendobrak awal. Komunitas ini akan ada artinya bila stimulus respon itu benar adanya. Relawan, volunteer itu adalah orang yang bergerak melakukan sebuah kegiatan tanpa ada orientasi pada diri. Relawan itu adalah orang yang sudah selesai pada dirinya sendiri. Orang yang selesai pada diri sendiri adalah orang yang tidak mengukur hasil, tapi hanya mengukur sebuah proses. Mari kita tumbuhkan jiwa-jiwa relawan, volunteer ini pada diri kita setiap saat kita belajar. Tidak ada stagnan yang namanya belajar. Belajar dan belajar karena perubahan itu adalah pembelajaran. Saya launching secara resmi pada hari ini. Terima kasih. Sungguh ide yang cemerlang dari rekan kita Bapak Kade Arte dan Ibu Desi yang didukung penuh oleh Bapak Kepala Sekolah. Hal ini akan bisa berjalan, hal ini akan bisa tumbuh, dan hal ini akan bisa terawat secara berkelanjutan
apabila kita semua ini apabila terjadi sinergitas yang luar biasa, terjadi kolaborasi, terjadi take and give. Hambatan itu bukan penghalang, karena dalam proses ini pun akan ada tantangan. Namun tantangan itu yang kami yakin akan dijadikan sebuah peluang. Begitu juga sekarang sejarah daripada komunitas praktisi ini tumbuh dengan kesadaran. Maka terpanggillah kita semua, terutama yang ada di aula ini, untuk bersama-sama kita mengemban misi mulia ini, dan kita akan sama-sama saling memberikan kontribusi. Sekarang seperti kata Bapak Kepala Sekolah, tunjukkan bukti, jawab segala tantangan menjadikan sebuah peluang. Baik Bapak Ibu staf, Bapak Ibu guru adalah penggerak-penggeraknya, pionir-pionirnya. Paling tidak mulai dari diri Bapak Ibu, ditugas Bapak Ibu masing-masing. Piramida terbalik Bapak Ibu adalah berasal dari bawah, bottom up. Artinya kebutuhan yang ada di sekolah itu, ya, bukan kesenangan yang ada di sekolah itu. Ini benar-benar memberikan sebuah makna yang mendalam, bahwa nantinya paredar-paredar ini akan masuk ke dalam masuk ke seluruh lini kehidupan sekolah kita. Dan gerakan ini, Bapak dan Ibu, betul-betul akan bisa meresonansi dan memberikan transformasi pendidikan. Bagaimana menyeimbangkan antara cipta, karsa, rasa, dan pekertinya adalah raga. Begitu juga dengan adanya paredar ini, bagaimana juga akan menyeimbangkan nilai-nilai karakter pada peserta didik kita. Begitu besar perhatian pemerintah untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya di masing-masing satuan pendidikan ini. Jangan sampai kita abaikan. Ide-ide positif, inovasi-inovasi positif muncul terutama di saat kita melayani peserta didik, bahwa kita di samping sebagai pelayan adalah kita sebagai suci hati mendekat kepada sang anak, dan kita berhamba kepada anak, dan kita tidak pernah menjauh daripada anak. Artinya anak itu adalah segala-galanya Bapak Ibu bagi kita. Namun dalam konsep merdeka belajar ini, supaya tidak nanti disalahartikan, kita bisa memberikan anak itu berkembang sesuai bakat potensinya seluas-luasnya. Namun satu hal Bapak Ibu, dengan berbudaya. Tidak ada istilah bebas tanpa batas. Ranah yang membatasi adalah anak itu memiliki budaya. Kebebasan itu ditanggulangi. Ada tanggul penyekat, itu adalah budayanya, karakternya. Namun dalam transformasi pendidikan ini, kontribusi anak dimaksimalkan. Mulai dari perencanaan pun kita minta. Namun dalam konsep merdeka belajar, bahwa penentuan kriteria ketulisan itu adalah kesepakatan antara anak dengan guru. Yang penting anak itu punya janji suci. Jangan pernah memberikan pelayanan yang sama dari keberagaman anak kita. Karena kita akan diajak untuk memiliki sebuah pelayanan berbeda dari keberagaman anak yang berbeda. Maka di samping merdeka belajar, Bapak Ibu juga merdeka mengajar. Mengajar sesuai dengan karakter peserta didik kita. Akan mungkin saja berbeda. Di satu kelas pun kita akan ada kevariasian dan inovasi pembelajar dibandingkan dengan kelas yang lain. Karena pada intinya anak itu sudah memiliki talenta Bapak Ibu, ya, yang dikenal dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sesuai dengan daripada misi pandu, bagaimana kita memandunya, bagaimana kita menuntunnya, bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita. Walaupun anak-anak kita tidak nanti mencapai mimpinya, paling tidak dia akan bisa jatuh di antara bintang-bintang. Dan untuk selanjutnya, acara kami lanjutkan dengan sosialisasi PPCGP modul 1.1 dan modul 1.2 oleh CGP Ibu Nimade Desi Dewayanti. Baik, teman-teman, selamat siang. Ya. Oke,
Tadi sudah banyak kita mendengar disampaikan apa itu sekolah ataupun program dari guru penggerak les. Praktisi ini memang menjadi bagian dari tugas kami. Ibu Desi tadi memaparkan banyak hal. Itulah parinya, itulah pahitnya. Ada yang tidak suka makan pari di sini. Kebanyakan dari kita nggak suka makan pari, apalagi pari yang mentah. Karena kan ada orang bilang jijik lagi. Tetapi ada enzim-enzim yang luar biasa di dalam pari itu. Bu sekarang sudah memilikinya. Bahkan sekarang menjadi menu wajib bagi suaminya. Tangan untuk Bu sekarang. Pahit-pahit yang tadi disampaikan oleh Bu Desi, semakin lama dikunyah, maka akan bercampur dengan enzim-enzim yang ada pada rongga mulut. Ini menjadi pelajaran berarti bagi Bu Ratna, karena Bu Ratna membidang biologi. Betul apa tidak? Semakin lama dikunyah, apa yang terjadi? Bercampur dengan enzim. Proses itu semua, proses belajar. Setiap orang akan belajar. Semakin lama dikunyah, muncullah manisnya. Di sanalah visi kita semua. Maka saya dapat tugas visi ya, sudah bagi dua. Saya dapat visi dan budaya positif. Nah, saya lanjutkan sekarang visi dulu. Visi itu ibaratnya seorang pelari. Dia harus tahu garis startnya dan tahu finishnya. Kalau dia nggak tahu start dan finish, dia tidak akan punya arah dalam berlari. Betul apa tidak? Yakin apa tidak? Nggak semangat ini. Ayo sekarang kita semangati dulu. Bapak Ibu yang di dekat-dekatnya ya, di dekatnya. Karena inti dari semua ini adalah berkolaborasi. Tidak ada yang bisa bergerak sendiri, nggak ada. Antar teman ini, antar teman. Nanti ikuti ya. Saya siap berkolaborasi dengan kamu. Itu sekali. Terakhir menghadap ke depan, kami siap berkolaborasi. Siapa tidak? Ayo coba dulu deh, coba dulu. Ayo, saya hitung sampai 3. Saya siap berkolaborasi dengan kamu di sampingnya. Kemudian kami siap berkolaborasi. Siap Bapak Ibu ya? Ayo. Saya hitung sampai 3. 1. Saya tarik Bapak. Ya. Kalau tidak semangat saya akan ulang terus ini. Saya akan ulang terus. 1, 2, 3. Saya siap berkolaborasi dengan kamu. Kami siap berkolaborasi. Tepuk tangan kita semua. Hari ini kepada Ibu, kami lihat di sini semangatnya sudah luar biasa. Cuma masalahnya yang hadir sedikit. Pak kepala sekolah tadi bilang, Pak Kadek kita enggak. Kita mulai saat ini. Kita harus disiplin terhadap waktu. Ini akan jadi momentum bagi SMA 1. Ketika kegiatan-kegiatan kita lakukan tepat waktu, maka yang lain yang keluar saat ini, yang ada di luar, dengan sendirinya mereka akan tertarik. Kita harus yakin. Kegiatan ini akan rutin kita laksanakan. Itu sudah janji kami berdua, janji kami bertiga, janji kita semua. Bapak Ibu siap untuk mengikuti? Siap untuk mengikuti? Masih lemes ya? Ntar nasinya gede sih ya. Ada kok. Karena kami siapkan lebih, nanti setiap orang dapat 2 bungkus. Jadi intinya itu. Jadi visi itu kita harus tahu dulu garis start dan garis finish. Kita punya arah. Seperti saya saat ini, mau keluar dari ruangan ini, saya sudah tahu pintu keluarnya. Kalau nggak tahu pintu keluar, ibaratnya kita sedang buta. Mau ngapain kita? Nggak ada kan? Maka hal itulah yang harus kita gali di siswa. Ketika baru masuk kelas, jangan ujuk-ujuk, nah, buka buku. Bab 1. Ini yang nak pelajari. Bla 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 bla. Tanpa mengetahui dulu apa yang dimau oleh anak, apa yang dibutuhkan oleh anak, mau kemana mereka. Itu harus dulu diganti. Setiap mata pelajaran
harus menggali itu dulu. Masuk kelas, tanyakan dulu, nak, orang kelas seperti saya nih, lembut tersebut. Nah, setelah Pak SMA mau jadi apa? Kalau dia bilang, saya udah nikah Pak, gitu. Nah, dan seterusnya, gali. Ketika mereka sudah punya arah, seharusnya ini masuk di fase remaja tahap awal, SMP kelas 3, SMA kelas 1. Ketika mereka sudah punya impian, punya visi, maka mereka akan bisa menentukan cara-cara belajarnya, bukan oleh kita, tetapi oleh siswa. Mereka akan tahu kadar kebutuhan pada bidang studi yang mereka pelajari. Contoh, saya ngajar matematika, tidak harus semua saya berikan matematika secara luas. Ibu ini, Bu Ketuk, ini paling jago matematika di sekolah kita. Tepuk tangan dulu, betul. Karena beliau sering mewakili olimpiade. Kalau saya enggak. Nah, maka dari itu, poin penting dalam visi adalah gali. Setelah kita gali, baru punya arah si anak, mereka akan menentukan kadar keilmuan yang mereka harus miliki. Makanya Pak Nasuradi tadi bilang, setiap orang akan memiliki kesempatan yang berbeda, akan memiliki kadar penyerapan ilmu yang berbeda, dan kita sebagai guru harus memfasilitasi itu dengan konsep. Sebenarnya kita belum belajar itu, ya, pendidikan berdiferensiasi. Kita belum masuk ke arah sana, tapi kita coba intip sedikit ilmunya. Enaknya adalah begini Bapak Ibu, saya dan Bu Desi di Kelungkung dan teman-teman yang lain itu kan anak angkatan pertama di Kelungkung. Kita banyak masih meraba-raba, ini konsepnya kemana sih mau dibawa. Dan saya mengajak Bapak Ibu semua, ayo tahun depan ada periode kedua Kabupaten Kelungkung. Bapak sekolah dari di ruang kepala sekolah dapat berdiskusi dengan dia. Saya akan tantang guru-guru, siapa yang mau untuk periode berikutnya. Kira-kira dengan pemaparan Bu Desi tadi dan pemaparan saya tadi, Bapak Ibu merasa takut atau tertantang? Langsung buka takut Pak. Enggak, enak Pak. Coba tayangkan video berikutnya Bu. Enak sekali. Yang ya, coba Bu perhatikan. Enak sekali kegiatan di sini. Ibu perhatikan, kita masuk ke tempat yang luar biasa nyamannya. Semua satu frekuensi, semua satu arah. Bapak Menteri, Mas Menteri, dan bersama stakeholder semua. Pengembangan kepemimpinan dan pedagogis. Bapak Ibu, itu episode kelima. Sekarang sudah masuk episode ke-9, proses tahapan Merdeka Belajar yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program ini akan terus bergulir, Seperti tadi saya bilang, kita sebagai guru sudah terpatri bahwa kita ini adalah sosok yang harus digugu dan ditiru. Apapun karakter kita, itu sudah terpatri. Mau apa lagi? Mau diem atau mau mendobrak? Nah, di sana sasaran kita sekarang sebagai guru penggerak. Sekali lagi, saya dan Bu Desi ini hanya label saja, ya. Masih calon, belum sah menjadi GP, ya, karena di Bali itu GP itu adalah tuyul, benar Bu ya? GP itu tuyul kan? Ya, bersiap-siap kami ketika mendapatkan GP, mudah-mudahan bisa lolos, ya siap-siap tuyul dalam konsep relawan tadi, ya. Maka dari itu, ketika visi sudah terbentuk, yang mohon izin juga Bapak Kepala Sekolah, karena visi sekolah kita itu harus di-upgrade lagi.
Karena visi yang ada di sekolah kita itu kan visi lama, itu sudah membantu mungkin prosesnya, bahkan kepala sekolah bilang, ini kok visi-visi kita hampir mirip SMK ya, gitu kan? Ya itu memang harus diupdate, karena visi sekarang tidak menuntut ke lembaga, tetapi harus menuntut ke siswa, karena proses itu harus berpusat pada siswa. Nah, muaranya dari pendidikan Indonesia yang sudah diprogramkan adalah profil pelajar Pancasila dan berbudayaan. Itu ke depan. Nah, melalui kegiatan ini, karena saya juga mendapatkan di budaya positif, membangkitkan budaya positif, salah satu caranya adalah melalui komunitas praktisi. Hari ini diluncurkan oleh prasekolah. Sekali lagi saya tekankan, komunitas praktisi ini bukan produk saya, bukan produknya Bu Desi. Ini adalah produk SMA Negeri 1 Semarapura. Dan ini akan menjadi bagian penting, tonggak sejarah, bahwa kita punya komunitas praktisi di tingkat sekolah. Dan nanti akan diturunkan ke komunitas turunan. Nah, untuk itu, karena sekarang baru komunitas praktisi, di dalam komunitas praktisi, dalam membangun sebuah hubungan, ada konsep namanya inquiry apresiatif. Saya nggak kuat ini, ya. Dan bagian-bagian itu berbahasa Inggris, di Indonesia akan menjadi BAGJA, BAGDJA. Kalau komunitas ini masuk di tahap ketiga. Nah, apa itu BAGJA? Nanti lihat saja di blog, mungkin di blog saya ada, ya, amati di sana. Maka dari demikian, membangun ini saya akan mengajak Bapak Ibu guru yang memiliki kegelisahan yang sama untuk bersama-sama kami, Bapak Kepala Sekolah dan semua manajemen yang lain. Setelah kegiatan ini, kita akan membentuk kepengurusan dari komunitas ini. Pak Oso bilang karena Pak Dek yang nanti membidangi misalnya, Pak Dek sebagai ketuanya. Kalau memang demikian, saya siap, tapi dengan catatan ada dukungan dan support juga dari teman-teman guru yang memiliki kegelisahan yang sama. Ayo bergerak bersama. Saya tidak akan meminta Bapak Ibu bergabung, tetapi siapa yang mau bergabung dalam konsep kerelawanan tadi. Dan kita akan buat bulan demi bulan ruangan ini akan kekurangan kursi karena menjadi magnet bagi guru-guru yang sekarang ada di luar. Tepuk tangan untuk kita semua. Bersyukur juga kita punya anak didik ini sekarang jadi guru kita. Kemarin sudah punya kakaknya sudah nikah kan? Betul ya? Bukan. Ini bapaknya juga. Bapaknya ada di sini. Bapak. Mereka terpanggil untuk menggerakkan sama satu bagian dari alma maternya. Bukan ada nih, Bu Dwi, alumni sini, Bu ya. Tuh, ini anak didiknya Pak Dewo Suwobawu. Siapa Pak Dewo Suwobawu? Bu Dwi, tahu? Iya, enggak. Suaminya Bu Swasta. Apalagi setelahnya. Itu saya kenal betul dari kuliah. Karena kami satu angkatan. Asal cacos bahasa Inggris itu luar biasa. Saya nggak ngerti. Karena kegelisahan kita berbeda. Tapi kegelisahan dari ibunya sekarang sudah menjadi kegelisahan suaminya. Pak Dihambara contohnya. Tadi selamat ya. Sudah ketiga kali tadi. Jangan lupa sama satu. Tepuk tangan untuk Pak D dan kita semua. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi secara struktur materi tidak akan mengungkit ya dengan Bu Desi. Karena kalau struktur materi kita sampaikan itu parenya terus kita. Sekarang ingat manisnya, ingat visi kita mau jadi apa, kompetensi yang harus kita tingkatkan apa, murid itu harus jadi seperti apa. Itu yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan, kepala sekolah dan yang lain. Sekali lagi, melalui kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu semua yang memiliki kegelisahan bersama bisa hubungi dia. Karena setelah ini yang targetkan kalau sudah masuk yang ke modul 2, pertengah modul 2 lah, yang akan mencoba nanti membentuk kepengurusan dulu dari komunitas ini. Yang mau ayo bergabung.